Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Permintaan sebagian sahabat. Apalagi kalau teringat dengan peristiwa dulu yang pernah dilempari dengan batu oleh anak-anak kecil, oleh budak-budak, oleh perempuan-perempuan Taif, maka mungkin akan lebih terdorong ya untuk mendoakan supaya mereka dibinasakan. Maka Rasulullah SAW yang menunjukkan beliau ini visioner, pikir jauh. Pada saat sedang dalam perjalanan kembali dari Taif dulu ya, bukan di kemudian hari, dulu pada saat beliau sebelum hijrah, datang dua orang malaikat menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW, Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, menawarkan, ya Muhammad, in syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhshabain, kalau engkau setuju, saya akan mengangkat dua gunung Akhshabain ini ke atas kepala mereka. Begitulah kira-kira. Tapi Rasulullah SAW tidak mau. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kan, tetapi saya berharap kalau mereka tidak beriman, nanti Allah akan keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah. Nah, ini ya Rasulullah SAW yang beliau lakukan, dan ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Badar, di mana Rasulullah SAW memperoleh satu keyakinan akan kemenangan di Perang Badar, walaupun jumlah sangat sedikit, setelah melakukan persiapan yang sangat matang. Kemudian di momen berikutnya Rasulullah SAW di Perang Badar juga memberi rincian yang lebih mendalam lagi. Kalau kemarin Rasulullah mengatakan faka'anni al-an anzur ila masari'il qaum, masih seakan-akan. Jadi keyakinannya itu belum sampai 100%, masih seakan-akan. Seakan-akan saya melihat korban yang berjatuhan dari pihak musuh di daerah ini. Kemudian di momen lain Rasulullah menambah, menunjukkan keyakinannya meningkat. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ja'ala yushiru biyadih. Rasulullah menunjukkan dengan tangannya, hadza masra'u fulan gadan insyaallah. Ini tempat kematian si fulan. Nama orang Quraisy itu disebutkan satu persatu yang jatuh korban besok oleh Rasulullah SAW. Hadza masra'u fulan gadan insyaallah. Kemudian wa hadza masra'u fulan gadan insyaallah. Jadi keyakinannya sudah meningkat ya. Kalau kemarin cuma laka'anni, seakan-akan, tapi hari ini Rasulullah mengatakan ini tempat korban si fulan. Ini tempat korban si fulan. Kapan itu tercapai keyakinan seperti itu? Ketika persiapannya sudah matang, dilihat barisan pasukannya sudah mantap, maka Rasulullah memperoleh keyakinan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada peristiwa yang mungkin juga bisa kita jadikan pelajaran terkait kejadian-kejadian yang ada di Perang Badar ini. Ujian keimanan atau pelajaran tentang keimanan, di mana para sahabat ketika berhadapan dengan dua pilihan, memilih dunia atau memilih agama. Bahkan dunia ini bukan sekedar dunia, bukan rumah besar, bukan mobil mewah, orang tua kita, ya, orang tua kita, anak kandung kita,
Kita pilih mana? Pilih anak kandung kita, pilih orang tua kita, atau pilih keimanan? Jadi dunia bukan sekedar dunia, tapi orang yang paling berkesan di diri kita itu orang tua dan anak kita. Dan kedua-duanya ada momennya di dalam peristiwa perang Badar. Yang pertama adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdussyams bin Abdul Manaf. Ketemu nasab beliau dengan Rasulullah di kaki Abdul Manaf. Abu Hudzaifah beliau meninggal di perang Badar, ayahnya. Walaupun bukan beliau yang bunuh, ya, dibunuh oleh Hamzah. Ketika terjadi perang 1 lawan 1, sebelum terjadi perang yang sesungguhnya ada 1 lawan 1. Maka di pihak kaum muslimin keluar Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah, Ubaidah ibnu Al-Harith. Ini ketiga-tiganya pernah kita sebutkan keluarga Rasulullah SAW. Hamzah paman Nabi, kemudian Ali sepupu Nabi, Abu Hudzaifah juga sepupu Nabi. Jadi dalam kondisi genting yang sulit, Rasulullah mendahulukan famili beliau, tidak mendahulukan orang lain. Maka di pihak kaum musyrikin keluar untuk maju Utbah ibnu Rabi'ah dan adiknya Syaibah ibnu Rabi'ah. Mungkin ada sedikit baik kalau kita ceritakan tentang kedua mereka ini. Utbah ibnu Rabi'ah ini dengan ini ayah dari Hindun, ya. Hindun istri dari Abu Sufyan. Utbah ini punya garis keturunan dengan Rasulullah di kakek mereka bernama Abdul Manaf dan Syaibah ini. Utbah bin Rabi'ah ini adalah sebenarnya seorang yang memiliki yang pikirannya itu tepat sebenarnya. Cuma karena gengsi makanya beliau berperang. Sebenarnya beliau salah seorang yang mengusulkan kepada Abu Jahal, "Hai Abu Jahal, biar kamu perang lillah. Nyo kafilah Quraisy ka berhasil untuk meloloskan diri. Abu Sufyan sudah berhasil meloloskan dengan harta orang Quraisy. Udah apa kita berperang lagi?" Tapi Abu Jahal sangat sombong. Ya. Akhirnya Utbah ini terpaksa berperang. Ketika sudah diputuskan berperang, beliau juga punya gengsi. Ketika diminta ayo 1 lawan 1, Bahlung yang maju. Ya. Maka beliau maju. Dan adik sekandungnya juga maju, Syaibah, paman dari Hindun. Makanya Hindun dendam sekali kenapa di perang Uhud? Karena ayahnya terbunuh, pamannya juga terbunuh. Makanya dendam sekali kepada siapa? Dendam sekali kepada Hamzah. Karena yang membunuh Hamzah, makanya dimakan hati Hamzah oleh Hindun. Nanti Hindun masuk Islam. Jadi Utbah ini pernah memberi bantuan kepada Rasulullah SAW. Makanya saya katakan Utbah ini sebenarnya akalnya ini sehat, ya. Cuma karena gengsi yang bahaya tadi, ya. Kita kadang-kadang baik, tapi karena gengsi, ini bahaya, ya. Utbah ini dulu pernah memberi bantuan kepada Rasulullah pada saat Rasulullah kembali dari Taif. Irong ngebetai onik min, dilempar batu oleh budak-budak yang ada di Taif, sampai Rasulullah berdarah-darah singgah ke sebuah kebun kurma. Milik siapa kebun kurma ini? Milik Utbah bin Rabi'ah. Ya. Jadi Utbah ini merasa iba. Makanya saya dulu pernah katakan, ya, peristiwa yang paling menyedihkan yang dirasakan oleh Rasulullah ini adalah di Taif, sampai musuh beliau menjadi iba. Jadi musuh tanya ka iba, berarti itu kita sudah nyon lam tinju yang kalau yo obe. Ya, sampai musuh kita sudah iba kepada kita, sudah memeluk kita, sudah sayang kepada kita. Berarti bisa kita bayangkan bagaimana kondisi sedih kita pada saat itu. Sampai musuh yang selama ini memusuhi kita, dia menjadi iba. Ya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah ini menjadi iba. Sehingga meminta kepada budaknya, Adas, "Wahai Adas, tolong antarkan kepada dia secangkir buah anggur." Ya, tak tega dilihat kondisi Rasulullah sudah berdarah-darah. Ternyata Adas ini akhirnya masuk Islam, ya. Jadi kadang-kadang kita mengharap orang lain masuk Islam, yang Allah beri petunjuk justru orang yang tidak kita harapkan. Ini mirip dengan Ustaz Felix Show, kan? Beliau mendoakan supaya kedua orang tuanya masuk Islam. Dan ada abangnya yang paling beliau benci, karena dalam keluarga itu dengan abangnya selalu bertengkar. Ternyata abangnya pula yang masuk Islam.
bukan ayahnya, bukan ibunya. Kadang kita begitu. Rasulullah pergi ke Taif mengajak penduduk Taif masuk Islam. Justru yang masuk Islam seorang budak Nasrani ini, milik Utbah ibnu Rabi'ah ini. Justru yang masuk Islam sekelompok jin. Jin datang di malam hari mendengar bacaan salat Rasulullah, justru mereka yang masuk Islam. Jadi Rasulullah tidak disia-siakan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah tidak menyanyiakan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Enggak ada hasil memang untuk penduduk Taif, tapi ada hasil untuk orang lain. Hasilnya juga sama. Kembali kepada Utbah ibnu Rabi'ah ini, yang memiliki seorang anak namanya Abu Hudzaifah. Beliau sempat protes ke Rasulullah SAW, dan protes ini selalu terbayang-bayang di kepala beliau akan penyesalan. Bahkan ku protes Rasulullah SAW. Kenapa protes? Karena Rasulullah membuat pengumuman, man laqiya al-Abbas fala yaqtulhu. Siapa yang berjumpa dengan Abbas, tolong jangan bunuh beliau. Kemudian man laqiya Abul Buhturi. Siapa yang berjumpa dengan Abul Buhturi? Siapa Abul Buhturi? Orang yang berperan merobek tulisan perjanjian orang Quraisy yang digantung dulu di dinding Ka'bah untuk memboikot Rasulullah SAW. Abul Buhturi, seorang yang kafir, seorang yang musyrik, tapi memiliki jasa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak akan pernah melupakan jasa mereka walaupun dia seorang kafir. Sekali Rasulullah SAW, seorang kafir, diminta kepada para sahabat, siapa yang berjumpa dengan Abul Buhturi, tolong jangan bunuh dia. Kalau Abbas kenapa? Bukan gara-gara paman beliau, ya. Tapi ada paman-paman yang lain yang ikut dalam barisan orang Quraisy juga, yaitu Abu Lahab misalnya, yang mendanai peperangan untuk melawan Rasulullah SAW. Kemudian ada juga sepupu-sepupu Rasulullah SAW. Ada juga yang seseorang bernama Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith ini, Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah SAW, juga nggak dilindungi oleh Rasulullah SAW. Bahkan menantu Rasulullah, Abul As, menantu Rasulullah, anak suami dari Sayyidah Zainab, nggak dibuat pengumuman oleh Rasulullah, siapa yang ketemu dengan menantu saya tolong jangan dibunuh dia karena nanti sedih anak saya. Nggak ada dibuat pengumuman seperti itu. Tapi khusus kepada Abbas dibuat pengumuman, kalau kalian berjumpa dengan Abbas, tolonglah jangan bunuh dia. Kenapa? Karena Abbas sudah masuk Islam. Jadi Rasulullah, Abbas itu keluar ke Madinah karena beliau menyembunyikan keimanan beliau, ya. Jadi orang Quraisy itu nggak tahu bahwa Abbas sudah masuk Islam. Makanya ketika diajak berperang, ya mau tidak mau beliau harus ikut. Kalau nggak akan ketahuan. Nah, makanya Rasulullah mengatakan jangan bunuh dia. Abu Hudzaifah ini protes. Umat nyoga saja ya, mengadat, ya. Ayah saya ogi upo, ya. Family itu hanggi upo. Begitulah kira-kira. Nggak saja lagi ya. Maka Rasulullah sedih ya, ketika mendengar ucapan ini dan mengadu ke Sayyidina Umar. Ya Umar, bagaimana ini? Ayudrabu wajhu ammi Rasulillah. Apakah teganya kalian dibunuh, dipukuli wajah paman Rasulullah SAW? Maka Umar marah, ya. Biarkan saya pukul dia ya Rasulullah. Begitu Umar. Tapi berakhir Abbas dengan ditawan. Jadi Abbas ditawan, tidak terbunuh dalam peperangan itu, ditawan. Dan termasuk juga di antara mereka yang ditawan adalah menantu Rasulullah SAW. Abul As itu juga ditawan, tidak dibunuh. Ini salah satu momen ya, di mana Abu Hudzaifah itu menerima sekali ketika ayahnya menjadi korban, pamannya menjadi korban, demi untuk menjaga keimanan beliau. Walaupun beliau sempat mengeluarkan kata-kata protes yang di kemudian hari beliau sangat menyesali. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan anak beliau Abdurrahman. Jadi Abdurrahman ini abang dari Sayyidah Aisyah. Jadi Abu Bakar ada 4 istri. Jadi yang sekandung dengan Sayyidah Aisyah namanya Abdurrahman. Yang sekandung dengan Asma
Asma binti Abu Bakar itu namanya Abdullah, dua orang. Jadi Asma dengan Abdullah ini ibu yang lain. Sayyidah Aisyah dengan Abdurrahman ini ibu yang lain. Nanti ada satu orang lagi perempuan, Ummu Kalsum namanya. Ada juga satu orang lagi anak laki-laki namanya Muhammad bin Abu Bakar. Jadi ada berapa orang? 2, 4, 6 orang anak Abu Bakar dari 4 orang istri beliau. Abdurrahman ini pada saat itu belum beriman. Jadi sampai perang Badar itu anak Abu Bakar, Sayyidah Aisyah sudah beriman dan sudah menikah dengan Rasulullah SAW. Tapi abangnya Abdurrahman ini masih belum masuk Islam pada saat itu. Apa kata Abdurrahman kepada ayahnya di kemudian hari ketika sudah masuk Islam? Wahai ayah, jamun waktu perang Badar lu minta-minta ron supaya menghindar. Sampai kita berjumpa, takut saya akan berkelahi dengan engkau. Apa jawaban Abu Bakar? Nyodro cukup minta apa drok? Untuk upabe. Ini menunjukkan juga apa? Kata-kata yang keluar dari Abu Bakar ini bisa kita bayangkan ya. Bagaimana kualitas keimanan Abu Bakar pada saat itu. Yang anaknya itu dicari-cari, Pak drok. Tapi ayah anaknya mencari peluang supaya tidak ketemu dengan sang ayah. Tapi sang ayah mencari di mana anakku supaya akan aku bunuh dia karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi Abdurrahman ini nanti beliau masuk Islam pada saat selesai perjanjian Hudaybiyah. Kalau saya tidak salah ya, selesai perjanjian Hudaybiyah atau sebelum perjanjian Hudaybiyah. Sekitar waktu itu, yaitu sekitar tahun-tahun ke-5 ke-6 Hijriah, Abdurrahman ini nanti masuk Islam. Baik, itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dari peristiwa yang terjadi di perang Badar ini. Tadi saya menyebutkan bahwa Abbas dilindungi oleh Rasulullah karena Abbas sudah masuk Islam ya. Mana buktinya? Ada seorang yang bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' ini adalah budak dari Abbas. Ini yang menunjukkan beliau beriman. Jadi ketika tentara Quraisy yang berhasil melarikan diri, jadi jumlah korban yang meninggal di pihak Quraisy itu sebanyak 70 orang. Dan sebanyak 70 orang yang lain berhasil ditawan. Sisanya berhasil melarikan diri. Jadi 140 orang, 70 orangnya mati, meninggal dunia, termasuk Abu Jahal. Kemudian 70 orang itu ditawan. Selebihnya berhasil melarikan diri. Yang diantara yang berhasil melarikan diri, ini yang tadi saya sebutkan, Abu Sufyan ibnu Al-Harith, sepupu Rasulullah SAW, bin Abdul Muttalib. Ketika tiba di Mekah, maka Abu Lahab mencoba berjumpa dengan orang ini. Bagaimana kabar cerita dari kejadian perang Badar? Maka Abu Sufyan bin Harith, bukan Abu Sufyan bin Harbin, ada Abu Sufyan lagi bin Harbin, ayah dari Sayyidina Muawiyah. Ini Abu Sufyan bin Harith. Maka beliau mengatakan, menceritakan ya, faqala ya ibn akhi, akhbirni kaifa kana amrun nas, bagaimana kondisi masyarakat Quraisy pada saat itu. Faqal huwa wallahi kama laqina, yang sebagaimana kami saksikan, di antara yang beliau sebutkan, laqina rijala baida, kami berjumpa dengan laki-laki yang berpakaian putih. Baid, putih, itu malaikat maksudnya, oleh Abu Rafi', budak dari Abbas. Beliau merasa gembira dan ketawa. Kemudian spontan beliau mengatakan, nyan malaikat, karena Abu Rafi' sudah masuk Islam. Istri dari Abbas namanya Ummu Al-Fadl juga sudah masuk Islam. Abbas juga sudah masuk Islam. Maka ketika disebutkan itu berpakaian putih, maka refleks beliau mengucapkan nyen malaikatnya. Maka oleh Abu Lahab marah, getampa Abu Rafi', getampa geelanya gegidang-gidang, sampai dilihat oleh Ummu Al-Fadl, istri dari Abbas, mengambil kayu dan memukuli Abu Lahab untuk
memisahkan perkelahian mereka berdua. Ummul Fadli mengatakannya gara-gara hana tuannya yaitu Abbas karena sudah ditawan, makanya engkau berani menyiksa dia. Ini yang menunjukkan bahwa Abbas sudah masuk Islam ya. Abbas, Ummul Fadl, budak beliau juga ini Ummu Abu Rafi sudah masuk Islam. 7 hari setelah itu Abu Lahab diserang dengan satu penyakit yang bernama adesah, jenis penyakit kulit, sehingga Abu Lahabnya meninggal dunia dan menjijikkan. Sampai-sampai keluarga dan anak-anaknya nggak bisa mengkuburi Abu Lahab kecuali setelah digali kuburan didorong dengan kayu dari jarak jauh. Sampai begitu Allah hinakan Abu Lahab. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.